Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaria dari Prodi Agribisnis. Jadi saya akan memaparkan materi tentang pertama, identifikasi sifat organoleptik pangan. Yang kedua, identifikasi bahan-bahan berbahaya, beracun, pemalsuan. Yang ketiga, identifikasi sifat fisik pangan. Jadi yang pertama, identifikasi sifat organoleptik pangan. Sifat organoleptik adalah sifat mutu produk yang hanya dapat diukur atau dinilai dengan uji atau penilaian organoleptik. Sifat organoleptik merupakan hasil reaksi psikologis berupa tanggapan atau kesan pribadi seorang penulis atau penguji mutu. Tujuan dari pengenalan sifat-sifat organoleptik pangan ini adalah mengenal sifat-sifat organoleptik beberapa produk yang berperan dalam analisis bahan dan melatih panca indera untuk mengenali jenis-jenis rangsangan. Menurut Soekarto 1985, sifat-sifat mutu organoleptik sering dijadikan mutu ialah pertama, visual yang meliputi warna, kekeruhan, kilap, bening, dan sebagainya. Yang kedua ada bau yang meliputi wangi, busuk, tengik, apek, spesifik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada rasa yang meliputi rasa dasar seperti asam, manis, pahit, asin, dan pedas. Dan terakhir ada tekstur yang meliputi lengket, halus, kasar, kental, elastis, lentur, dan kenyal, dan sebagainya. Yang kedua, identifikasi sifat fisik pangan. Jadi sifat fisik pangan adalah karakteristik dari material biologis atau organik yang dapat diukur atau ditera dengan menggunakan hukum fisika atau teori-teori dalam ilmu fisika. Jadi sifat fisik yang dimaksud yaitu ada bentuk, diantaranya ada massa, panjang, volume, luas, densitas, dan suhu. Kemudian ada kenampakan yang diantaranya ada warna, kilap, lekuk permukaan, dan cacat. Dan yang terakhir itu ada sifat termik, diantaranya konduktivitas panas, panas laten, dan panas spesifik. Adapun dari kegunaan sifat fisik bahan, yang pertama perancangan mesin pengolahan, yang material, operasional, dan pengendalian. Yang kedua untuk analisa dan efisiensi mesin dan proses pengolahan. Yang ketiga ada pengembangan produk-produk baru. Yang keempat evaluasi proses pengawetan. Ketiga, identifikasi bahan-bahan berbahaya, beracun, dan pemalsuan. Identifikasi mutu pangan di pasaran bebas terdapat masalah utama mutu dan keamanan pangan nasional yang berpengaruh terhadap perdagangan pangan baik domestik maupun global. Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan yaitu yang pertama, penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas produk pangan. Yang kemudian ditemukan cemaran kimia berbahaya atau pestisida, logam berat, obat-obat pertanian pada berbagai produk pangan. Kemudian cemaran mikroba yang tinggi dan cemaran mikroba patogen pada berbagai produk pangan. Pelabelan dan pendeklanan produk pangan yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya masih beredarnya produk pangan kadaluarsa termasuk produk impor. Pemalsuan produk pangan. Kemudian cara peredaran dan distribusi produk pangan yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya mutu dan keamanan produk pangan belum dapat bersaing di pasar internasional. Adapun jenis dan bahaya racun yaitu yang pertama ada bahaya fisik, ada bahaya biologis, dan bahaya kimia. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.